Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuk ke segmen kreator dan saya sudah kembali bersama rekan Keisha 7 begitu ya. Ini kalau bicara mengenai suasana kerja yang memang sangat-sangat ideal untuk kemudian mendapatkan mood kerja yang oke, produktivitas yang meningkat, banyak hal yang bisa dilakukan. Betul, salah satunya mungkin dengan pemberian hadiah kali ya, karena kan Mas Uji suka nggak kalau dikasih hadiah? Sangat suka sekali, apalagi kalau hadiahnya kebetulan yang saya suka gitu. Ya, sesuai dengan preferensi ya. Betul sekali. Nah ini kebetulan ada perusahaan rintisan yang bergerak di bidang gifting begitu ya. Apakah itu bisa dilakukan secara internal perusahaan ataupun eksternal. Nah tema di Create Up kali ini atur kegiatan pemberian hadiah korporasi lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Ananda Amelita. Beliau adalah CEO dan juga founder dari Yipi. Nyebutnya harus gitu ya? Harus bacanya harus gitu. Karena kan happy menerimanya ya Mbak Ananda. Happy. Mbak Ananda apa kabar? Salam sehat Mbak Ananda. Selamat pagi. Baik, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami Mbak Ananda. Mbak Ananda, berdasarkan temuan Anda nih, sejauh mana sebetulnya perlakuan humanis perusahaan terhadap karyawannya ini punya korelasi kuat lah dalam menciptakan ekosistem kerja yang memang happy dan juga bisa meningkatkan produktivitas dari karyawan dan juga loyalitas, tidak lupa. Iya, betul banget Mas. Jadi di setiap kegiatan bisnis itu ya mungkin pada akhirnya adalah hubungan yang baik gitu ya antara manusia, bagaimana kita bisa menjalin hubungan tersebut dengan internal karyawan atau eksternal ke pelanggan, partner bisnis, investor atau klien dan lain-lain gitu. Jadi kami melihat bahwa perilaku humanis itu ya tidak hanya dan bisa dilakukan gitu kepada karyawan, tapi juga eksternal ya tadi ya. Dan cangkupan corporate gifting ini juga sebenarnya luas untuk pembuatan merchandise ketika ada event itu kita juga bisa melakukan hal tersebut. Kalau balik lagi ke produktivitas dan loyalitas itu hampir 80% ya karyawan itu dengan adanya recognition bisa memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik lagi dalam melakukan job desk atau pekerjaannya mereka gitu. Bahkan kalau berbicara nih sampai dengan profit perusahaan ya karyawan yang engage dan termotivasi itu bahkan bisa berdampak baik untuk profit perusahaan nih sampai dengan 23% itu bisa meningkatkan. Dikarenakan mereka sangat produktif gitu. Begitupun dengan pihak eksternal gitu ya atau partner bisnis ya jika relasinya baik maka mereka juga akan terus-terusan ingin menjalin bisnis dengan kita dan tentunya bisa sama-sama tumbuh seperti itu. Jadi ini bicara soal recognition dan juga untuk mendorong employee engagement, tapi juga ini bisa buat eksternal ya Mbak Ananda tadi ya. Betul sekali Mbak Gezia. Mbak Nanda, tapi saya penasaran nih, apa sebetulnya yang menginspirasi dari pendirian Yipi ini? Apakah dulu dari pengalaman sebagai seorang karyawan yang sering mendapatkan recognition berupa gifting? Iya betul banget Mbak. Jadi sebetulnya yang inspirasi aku tuh pada saat jadi karyawan gitu sebelumnya, dimana aku sempat ada di lingkungan kerja yang benar-benar menyenangkan banget gitu, yang sering kasih gift ke karyawannya gitu atas pencapaian-pencapaiannya, pokoknya oke banget gitu lah. Dan aku juga pernah ada di suatu tempat kerja yang mungkin apresiasi ke karyawannya itu kurang ya. Dan aku melihat betul perbedaan lah di antara kedua itu dari segi produktivitas dan loyalitas aku pun. Bahkan mungkin kalau loyalitas kita tidak hanya berbicara pada saat menjadi karyawan ya, bahkan sampai aku pun udah resign, udah tidak di perusahaan tersebut, aku tuh bisa sampai tidak segan gitu ya untuk memberikan testimoni yang baik, positive review lah kepada orang-orang tentang culture di perusahaan yang aku dulu gitu. Karena memang sangat hangat, sangat bikin happy kayak gitu. Nah, aku juga melihat bahwa budaya gift giving ini di Indonesia sebenarnya sudah melekat di masyarakat gitu ya, udah bukan hal yang aneh gitu. Dan prakteknya itu sudah ada sangat lama sekali gitu ya, tapi kok prosesnya tidak pernah berubah dari dulu. Dan juga tidak ada yang namanya top of mind nih dari segi gifting provider yang ada di perusahaan. Dan menurut
orang di perusahaan yang memang in charge di bagian corporate gifting ini, mereka mengatakan bahwa mengurus gift giving ini sangat ribet gitu ya, manual sekali dan banyak detail kayak gitu. Jadi kesulitan mereka itu banyak sebetulnya. Dan ya begitu, jadi yang menginspirasi adalah melihat kesempatan yang didukung sama behavior yang udah ada di masyarakat Indonesia dan juga banyaknya masalah yang terjadi di setiap prosesnya. Baik, bagaimana YIPI bekerja untuk membaca kira-kira sebelum perusahaan memutuskan untuk memberikan hadiah melalui YIPI tentu saja, supaya betul-betul disukai oleh si penerimanya begitu ya. Teknologi apa yang digunakan? Usaha jeda berikutnya kita bahas ya Mbak Amanda ya. Dan tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang bersama Mbak Ananda Amelita, beliau adalah CEO dan juga founder dari YIPI. Bagaimana cara YIPI bekerja, teknologi apa yang digunakan Mbak Ananda? Iya, untuk kegiatan gift giving ini, kami atau YIPI menawarkan beberapa terobosan untuk mempermudah proses gift giving. Yang pertama, kita ada yang namanya smart gifting, di mana kita bisa memberikan kebebasan nih kepada penerima sendiri untuk memilih item apa atau barang apa yang mereka mau. Tujuannya untuk meminimalisir gitu ya barang yang tidak terpakai. Karena perusahaan memang ingin sekali nih memberikan sesuatu yang bermanfaat dan useful gitu ya untuk setiap penerima. Penerima juga senang-senang aja nih misalkan mau dikasih apapun, tapi akan lebih senang lagi jika barangnya bermanfaat atau dipakai seperti itu ya. Nah, untuk smart gifting ini gimana caranya penerima bisa milih sendiri? Jadi penerima bisa memilih dari katalog yang kami sudah ada gitu. Katalog kami itu sangat beragam, mulai dari pilihan ada makanan, elektronik, dekorasi rumah dan lain-lain gitu. Jadi pilihan dari katalog tersebut itu juga bisa difilter lagi berdasarkan kategori barang ataupun budget perusahaan gitu. Nah, tapi kami juga bisa nih melakukan survei kecil-kecilan dulu gitu ya, pre-survey kepada setiap penerimanya tentang preferensi dari barang mereka, misalkan hobi mereka apa, interest di bidang apa, sudah berkeluarga atau belum, seperti itu. Lalu hasil survei tersebut jadinya keluarlah pilihan-pilihan item yang sesuai dengan profil penerima yang mereka tentunya dapat dipilih. Oh, jadi menyediakan giftingnya juga cocok sama preferensinya ya, Mbak Ananda. Berarti Betul kalau sekali. bisa dibilang YIPI ini dari awal, misalnya dari survei, pengen tahu inginnya apa, sampai ke pengirimannya juga ya, Mbak Ananda ya? Betul Mbak. Bahkan kita juga ada teknologi namanya notifikasi dan tracking dan dashboard, di mana kita memberikan transparansi juga di setiap prosesnya kepada perusahaan dan ataupun menerima seperti status gift-nya itu sedang apa atau masih proses, deliver atau udah delivering, dan nomor resi atau tracking yang berapa gitu ya. Jadi kita memberikan transparansi tersebut melalui WhatsApp ataupun email dan dashboard. Jadi begitu hal yang simpel gitu ya, tapi penting juga untuk diketahui kedua pihak. Tapi yang provider sekarang pun belum bisa provide ini, tapi semua hal itu bisa di-provide oleh YIPI. Gitu. Baik, oke. Kita waktunya terbatas, tapi kemudian saya ingin tanyakan kepada Mbak Ananda target ataupun optimisme lah terkait dengan sustainability dari bisnis YIPI sendiri ke depan seperti apa dan targetnya apa, Mbak Ananda? Iya, karena kita melihat nih Mas, untuk dari segi potensinya ini masih bagus sekali, karena marketnya masih sangat besar di Indonesia gitu ya, dan belum ada top of mind juga dari gifting provider, dan banyak pemain yang menawarkan service sejenis, dan YIPI ini kita bisa menawarkan teknologi untuk mempermudah proses gifting tersebut. Jadi kami optimis untuk bisa meraih pasar yang besar dan signifikan di Indonesia dengan terus mengedukasi penggunaan teknologi baru di proses gift giving ini. Dan ya akhirnya ya harapannya bisa jadi top of mind sih untuk perusahaan-perusahaan untuk solusi gifting di setiap kebutuhan untuk gifting karyawan, klien ataupun acara. Oke, menciptakan ekosistem yang humanis ini adalah sebuah investasi jangka panjang untuk perusahaan begitu ya, karena SDM sendiri adalah sebuah investment yang memang harus dijaga dan juga dipertahankan. Iya, betul. Baik, Mbak Nanda, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk YIPI dan sehat untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak Nanda. Oke, dan kita akan lihat update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Seperti Anda saksikan di layar televisi, IHSG sejauh ini masih bergerak menghijau ya, Keiza dan juga pemirsa, menguat 0,56%, 58% maksud kami. Kemudian Jakarta Samping Index menguat 0,33% dan LQ45 juga menguat 0,6%.
Ya, selanjutnya kita simak top gainers. Yang pertama ada BBRI yang menguat 0,22%, Bank Sentral Asia 1,20%, Antam 2,77% dan MDKA 3,96%. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah Kasa, kemudian juga ada Adaro, ada PTBA dan juga ada BSBK dengan pelemahan masing-masing 1,41%, 1,91%, 1,46% dan 3,62%. Selanjutnya dari sektoral, kita lihat pergerakan barang baku ini menguat 0,98%, kesehatan juga menguat 0,80%, juga teknologi dan keuangan masing-masing 0,65% dan 0,61%. Ya baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Kisi 7. See you in the morning.